Halo teman-teman santuy, kita kembali lagi nih ke dalam rekap Tapak Sakti 9 Benua bagian yang ke-11. Peristiwa di mana parasit cacing dalam perut menggerogoti usus hati baja disaksikan oleh 9 Benua dan Qing Yao. 你怎么了？他在等待你支持他、安慰他。想问问你跟静豪的事进展的还顺利吗？金霞山庄少主的身份攻打地狱之门，充其量只不过是柳宗元身边的一条狗。我为了答应你这件事，不惜牺牲我的生命，而你呢？是不是对你有先见之明？是不是？ Kala itu dengan segera 9 Benua menghajar Ofeng namun dihalangi oleh Qing Yao. 我要杀了你！ Hati baja akhirnya menenangkan 9 Benua dengan mengatakan hati baja sendirilah yang menginginkan hal ini terjadi agar Xie Hua dapat disembuhkan. 你要知道，做赌注，你说。 我为什么要用自己的命买虚？这样，他就可以极为山庄的威望。你丢不下儿女私情，那就代表。 Kedua insan ini akhirnya rujuk kembali setelah hati baja dapat menerima 9 Benua apa adanya. Sementara itu, Xie Hua dan Xiaoyi terus mengikuti jejak Lipu hingga pagi dan menemukannya telah terbujur kaku. Dalam perjalanan kembali ke Wisma, mereka bertemu Guru Utara dan memberitahukan wajah Piao Piao yang telah sembuh. Mereka lalu mengabarkan nenek bernama Lipu yang tewas, tapi dengan segera Guru Utara memberitahu bahwa Wuse, ketua Emei, bernama asli Chang Lipu. Lalu dengan segera mereka membongkar makam yang baru digali Xiaoyi dan menemukannya dalam keadaan kosong. Qing Yao dengan segera berniat meninggalkan Wisma Yuanxia karena malu akibat perbuatan ayahnya. Ia dihalangi oleh Kanti hingga ia memaki Kanti dengan kasar. Qing Yan yang melihat putrinya menangis menjadi marah dan mencari Qing Yao. 是不是有人欺负你了？没有。 Dengan segera duel antara tapak sakti Qing Yao yang baru mencapai tingkat ke-6 dan tendangan nirwana Qing Yan berlangsung hingga Qing Yao terpental. Seiring tenggelamnya tubuh Qing Yao ke dasar sungai, ayahnya menyaksikan dari permukaan air sembari tersenyum. Qing Yao yang akhirnya menyadarkan diri mengusir Kanti yang menjaganya. Wah, 你血大才刚解开不久。 Namun Qing Yan muncul di sana dan meminta agar Qing Yao tidak lagi menyinggung perasaan Kanti. 本来是和涂大小姐有约，所以才把我这个盟主忘得一干二净。 Lebih lanjut, niat 9 Benua yang ingin mengajari Qing Yan tapak sakti hingga tingkat ke-5 ditolak mentah-mentah oleh Qing Yan yang merasa diremehkan. 我也不知道你们说的是真是假，还以为你这个丫头放聪明了，懂得什么是尊。 Qing Yan merasa bahwa ilmu tendangan nirwananya saja sudah cukup untuk mengalahkan Gu Jinhao. Piao Piao melaporkan pada Ofeng bahwa usahanya membunuh Wuse tidak berhasil dan segera masuk ke Wisma Yuanxia mencari hati baja sambil membawa kotak kayu yang berisikan seruling pemanggil cacing dalam perut hati baja sebagai hadiah, lalu melarangnya menikahi 9 Benua sebagai balas jasa atas jasa Ofeng menyembuhkan Xie Hua. 你又没有良心啊！当初是你情我愿的交易，现在却出尔反尔。 Hati baja mengalami kesakitan kembali setelah Ofeng meniup seruling. Dengan segera 9 Benua pun mencari Qing Yao memohonnya agar segera mencari Ofeng agar 9 Benua tidak membunuh ayah Qing Yao tersebut. Qing Yao menemukan ayahnya tidak jauh dari sana dan diberitahukan bahwa sebenarnya Ofeng telah mendapatkan kitab ilmu tendangan nirwana. 人做你的娘，我就料定挺我的脑袋。家知道外面多少人说我志大才疏。 说我以前靠外公的权势。 Ofeng menawarinya dua pilihan, yaitu mempelajari tendangan nirwana mengalahkan Gu Jinhao dan menjadi ketua Wulin atau putus hubungan ayah anak dengan Ofeng, lalu selamanya menjadi bawahan Qing Yan yang diperlakukan seperti peliharaan di Wisma Yuanxia. Ia memberi waktu hingga malam hari bagi putranya untuk memikirkan hal tersebut. Bila Qing Yao menolak opsi pertama, maka Ofeng akan melepaskan Qing Yan yang telah dia tangkap. Qing Yao yang kecewa dengan ayahnya merasa frustasi, tapi dia hadir di kuil pada malam itu sebagai tanda setuju atas rencana Ofeng yang ingin menjadikan Qing Yao sebagai ketua Wulin. Di rumah Ofeng,
Tidak disangka entah bagaimana Qing Yan yang berkungfu tinggi dan kanti dapat tertangkap oleh Oufeng di sana, dan dia disiksa oleh Qing Yao, Piao Piao, dan Oufeng agar memberitahukan ilmu tendangan nirwana diiringi tangis kanti yang meminta agar Qing Yan menghentikan siksaannya. 你想不想打败古剑魂做武林盟主？想不想吐气扬眉？ 欧大哥，我知道我爹对不起你，但是他只是。 Qing Yao lalu diberikan pil naga oleh Oufeng agar menguatkan mental dirinya demi menjadi ketua ulin. Segera setelahnya Qing Yao nampak seperti menjadi orang tak waras dan mengancam Qing Yan akan memperkosa kanti. Akhirnya Qing Yan memberitahukan ilmu tendangan nirwana pada Qing Yao di tusuk konde ibu kanti. Qing Yao kembali membawa kanti ke Wisma. 这是我娘的遗物。 Niat Qing Yao dihalangi oleh 9 benua, Hati Baja, dan Pikin setelah mereka mendengar perkataan kanti bahwa Oufeng telah menangkap dan menahan Qing Yan. 这么个爹，可怜我没用，被柳宗元践踏。你可怜我说， Usaha mereka tidak berhasil dan Qing Yan pergi meninggalkan Wisma. Di sana Qing Yan roboh setelah racun Oufeng bekerja dalam tubuhnya. 9 benua, Hati Baja, dan Pikin yang muncul di sana segera menghardik Oufeng, namun dipermalukan oleh Oufeng. Oufeng lah yang menyembuhkan kelumpuhan Pikin. Oufeng jugalah yang menyembuhkan wajah Xie Hua yang rusak hingga mereka akhirnya membiarkan Oufeng, Piao Piao, dan Qing Yao pergi. 屠夫人，要是没有我，废物一个。 Dalam keadaan sekarangnya, Qing Yan menuliskan ilmu tendangan nirwana pula untuk Wisma Yanxia, kemudian dia meninggal. 9 benua lalu menghibur Kanti dan mengatakan bahwa ia dan Hati Baja akan merawat Kanti dengan baik. 豆腐吗？我来了，爹，你不要丢下我。都会把你当成妹妹一样，好好照顾你的。 Di Partai Neraka, Tiansat memberitahu Gu Qinhao tewasnya Qing Yan oleh Oufeng. Namun Gu Qinhao sama sekali tidak gentar terhadap Qing Yao ataupun siapapun yang menguasai ilmu tendangan nirwana. 以我古剑魂多年的功力， Tidak lama berselang, Pikin melarang 9 benua dan Hati Baja mempelajari ilmu tendangan nirwana karena efek ilmu tersebut akan membuat penggunanya menjadi kurang waras. 剑豪的悟性比师傅高，内功也比师傅要深。 Sementara itu, jauh dari sana, Qing Yao di bawah pengaruh pil naga tengah mempelajari ilmu tendangan nirwana. Guru Utara, Xiaoyi, dan Xie Hua tiba di Wisma Emei mengundang Ketua Emei mengunjungi Partai Neraka dengan kata-kata provokasi yang sangat kasar. 跟其他门派一样，给砸个稀巴烂！你们 慢着，慢着，好大的气派！您是 Duel antara Xiaoyi dan Ketua Emei tidak dapat dihindari. Dalam beberapa jurus saja, Xiaoyi berhasil membuat pedang Ketua Emei terlepas. Use dengan segera mengunjungi Partai Neraka memberikan sebuah gelang giok meminta ampunan dari Gu Qinhao. Termakan jebakan, Gu Qinhao datang ke Emei dan menemukan Guru Utara dan kawan-kawan di sana. Di sana Guru Utara meminta Gu Qinhao untuk mengundang seluruh pendekar ulin dan ia menjamin dapat menemukan Use pada Gu Qinhao yang marah karena ia tidak ingin mengganggu Partai Emei, partai mendiang istrinya. 在世菩萨吗？这么好的归宿，你怎么不留个位置？ 难道我就害怕了？我连天蚕神功我都不怕，我会怕这三脚猫？ Oufeng yang terlalu bergembira melihat Qing Yao yang berhasil melatih jurus tendangan nirwana mengalami kesakitan akibat uji cobanya dulu ketika menyembuhkan Xie Hua. 老天爷，多给我一点时日吧！ Tiansat lalu mengundang Pikin ke acara bergabungnya Partai Emei ke aliansi Partai Neraka. 你丈夫现在还在地狱门，你又何必在我面前逞威风？ Di hari yang ditunggu, Pikin dibawa ke penjara menemui Xie Hua dan Tu Qing. 古剑魂虽然放了我，但是咱们一天不离开地狱门。 9 benua lalu dipaksa Gu Qinhao untuk mempelajari tapak sakti tingkat ke-6 hingga tingkatan ke-9 untuk balasan 9 benua yang pernah menyelamatkan nyawanya. Gu Qinhao menasihati 9 benua walau pemuda ini bisa menguasai hingga jurus ke-9 yaitu jurus mengundang jutaan Buddha, tetap saja 9 benua tidak akan menang karena kultivasi energi Gu Qinhao selama puluhan tahun jauh di atas 9 benua. 你是第一个学得如来神掌。 Di hari acara masuknya Emei ke dalam aliansi, Pikin menemani Tu Qing yang terluka dan tidak ingin menyaksikan dan ikut campur mengetahui kejadian yang melibatkan keluarga Gu Qinhao di masa lalu.
Guru Tara mengumumkan bahwa Wuse adalah dalang di balik tewasnya anak dan istri Hu Jin-hao. Ia meminta Hu Jin-hao untuk menyiksa dan membunuh Hu Ying, ketua Emei, serta membubarkan partai Emei. Ini karena guru dari Hu Ying, Wuse lah adalah dalang utama, dan dengan menghilangnya Wuse maka Hu Ying lah yang dianggap bertanggung jawab. Tapi muncul suara menggelegar dari area undangan untuk menghentikan aksi Hu Jin-hao yang ragu-ragu untuk menghabisi Hu Ying. Kita akan melanjutkan ceritanya di bagian finalnya, teman-teman santuy sekalian. Terima kasih telah mengikuti, sampai berjumpa lagi di part yang terakhir. Bye-bye. 杀了他！杀了他！刀下留人！